Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu DCM, teman-teman home staff, lokal staff KBRI Kuala Lumpur, ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan yang saya segani, ketuanya segani gitu ya. Teman-teman dari perwakilan organisasi masyarakat, pengadilan pengusaha, IWAPI, dan hadirin yang berbahagia. Pasport pada dasarnya adalah dokumen negara yang diberikan kepada warga negaranya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi tidak semua orang minta paspor dikasih, tapi kan harus ada persyaratannya, tujuannya, dan lain-lain. Paspor itu diberikan kepada seseorang yang akan bepergian ke luar negeri, utamanya dengan dua tujuan. Pertama, sebagai instrumen perlindungan, artinya dengan dokumen itu dia harus terlindungi selama berada di luar negeri. Dan yang kedua adalah sebagai facilitating, ya, mempermudah seseorang untuk bepergian, ya. Jadi harus memiliki dua fungsi itu, fungsi perlindungan dan fungsi untuk memudahkan seseorang bepergian dari satu negara ke negara lain. Paspor yang sebelum-sebelumnya, sebelum dikeluarkannya elektronik paspor ini, seringkali kita jumpai bahwa paspor itu diberikan bukan dia melindungi, tetapi juga kadang-kadang dia merugikan warga negara, menjadi tidak terlindungi karena diberikan kepada orang yang tidak tepat. Selain itu juga kita masih sering jumpai paspor-paspor yang dipalsukan, ya, dipalsukan. Sampai mungkin 2 tahun terakhir kita masih ada jumpai itu di sini, paspor-paspor yang meskipun kita tahu itu palsu, tetapi ada orang yang berusaha memasukkan paspor. Bahkan dulu saya di Jeddah itu seringkali menemukan paspor yang memang orang datang sampai sana, paspornya dijual 5.000 real, dibeli, nanti fotonya diganti aja tuh, diganti aja, cuma diganti paspornya, idenya sama, nanti kalau tanya ini, ya namanya berubah nama. Bahkan ada yang ngajarin tuh, dulu paspor tuh fotonya masih ditempel. Saya bilang, gimana caranya? Gampang Pak, dimasukin ke kulkas katanya, ngeletek dia itu. Sampai segitunya orang tahu. Jadi orang datang paspor itu dijual 5.000 real, lalu dibeli. Nanti kalau orang mau pulang, dia ilegal di sana beberapa tahun, dia mau pulang dia beli paspor itu, diganti fotonya dengan diganti foto dia gitu ya. Itu sering terjadi. Di sini pun kita masih sering jumpai. Jadi dengan paspor elektronik ini, maka dua tujuan tadi, untuk perlindungan dan untuk memudahkan seseorang berpergian ke luar negeri itu terpenuhi, ya. Tadi sudah dijelaskan dia akan semakin sulit dipalsukan, kemudian juga dapat menggunakan autogate yang lebih cepat prosesnya, data-data verifikasi di tempat pemeriksaan imigrasi bisa menjadi cepat. Bahkan dengan paspor elektronik ini, kalau kita ke Jepang udah nggak perlu visa lagi. Jadi kalau paspor biasa perlu visa, ya mungkin antrinya panjang, lama, belum lagi macam-macam. Tetapi dengan elektronik, untuk ke Jepang udah nggak perlu visa lagi. Jadi itu fungsi facilitating, kan, fungsi mempermudah orang bepergian. Dan tadi sudah dijelaskan juga melindungi. Jadi
Itu tujuan, the noble objective, itu tujuan yang mulia dari paspor elektronik ini. Tetapi paspor is a passport kan, tergantung bagaimana kita memproduce-nya. Paspor elektronik harus diikuti juga dengan petugas-petugas yang lebih ini ya, yang lebih integritinya lebih hati-hati, lebih prudent ya, dan lain-lain. Karena once dia input datanya salah, dia akan salah terus gitu, dan susah itu ya, karena dia. Nah ini saya kira juga modernisasi bentuk paspor ini juga harus diikuti dengan petugas-petugas yang juga lebih prudent, lebih hati-hati dalam memberikannya. Jadi itu baru dia, kalau dia diberikan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, mungkin data yang salah, umur yang dipalsukan dan lain-lain, ini juga kan tujuan menjadi perlindungan itu menjadi tidak terpenuhi. Jadi modernisasi pelayanan keimigrasian juga harus diikuti dengan modernisasi sumber daya manusianya, karena semuanya akan tergantung pada orangnya. Nah ini juga yang saya kira juga perlu dan terus ditingkatkan, sehingga tujuan dari diterbitkannya paspor elektronik ini betul-betul mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan perlindungan dan juga memudahkan seseorang untuk bepergian. Jadi ini satu paket, karena semuanya juga akan tergantung kepada the man behind the gun atau the man behind the passport. How the passport is issued itu juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan juga ya. Tidak. Jadi dengan adanya paspor elektronik justru dituntut kehati-hatian yang lebih tinggi lagi pada saat proses penerbitan paspor itu. Jadi ini yang saya kira juga penting untuk garis bawahi, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah atau dilihat secara sepotong-sepotong. Memang paspor elektronik ini di KBRI Kuala Lumpur belum sepenuhnya atau diberikan kepada everybody, not to everybody, tidak semua orang ya. Kita juga akan melihat kepentingannya apa gitu ya. Kalau misalkan seorang PMI yang hanya traveling dari Indonesia ke Malaysia atau dia jarang kepergian, mungkin dengan paspor yang biasa itu sudah cukup, karena ini kan juga harganya lebih mahal ya, lebih mahal ya. Jadi tentu ada yang diprioritaskan untuk mendapatkan paspor. Nanti judgementnya tinggal dilihat saja apakah ini akan diberikan paspor elektronik atau atau juga memang di atas dasar permintaan. Kalau memang dia memang saya mau yang model lama aja, yang murah, atau saya nggak kemana-mana, ya nggak apa-apa juga ya. Tetapi kalau orang yang frequent flyer kayak Pak Hotman gitu ya, wah ini kan terbang terus, jadi mungkin dia perlu juga gitu kan supaya memudahkan urusan bisnisnya gitu ya. Jadi ada perbedaan. Yang lama tadi security-nya pasti dia lebih baik, kemudahannya juga akan lebih tinggi karena dia tadi ada autogate, ada yang tidak perlu paspor, tidak perlu visa ke negara tertentu seperti Jepang. Tetapi juga tentu harganya lebih mahal, 85 ringgit lebih mahal ya, 85 ringgit lebih mahal. Ya, jadi dengan diterbitkannya paspor elektronik di KBRI Kuala Lumpur, tadi saya sudah tekankan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Ya, paspor itu diberikan karena jangan sampai dia justru akan mempersulit ya, mempersulit orang yang mendapatkan paspor tersebut. Jadi atas imigrasi juga harus melihat ini dengan lebih hati-hati untuk proses pemberian paspor elektronik ini ya. Dan tentu kita
senang ya KBRI Kuala Lumpur menjadi salah satu dari 18 perwakilan yang ada atas imigrasi ya atau staf teknis imigrasi di luar negeri, dan tentu secara bertahap saya yakin juga akan menjadi keseluruhan ya. Paspor lama akan diganti dengan paspor elektronik ini karena memang tuntutan internasional tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah standar dari International Civil Aviation Organization. Kalau tidak menggunakan itu mungkin malah jadi macam-macam ya, ditanya dikira, apalagi yang mungkin ini wajah-wajahnya atau namanya jangan-jangan teroris apa gitu kan, suka ada tuh, wah namanya Muhammad Idul Adnan, wah ini ada Idul Adnan gitu Timur Tengah gitu ya, Adnan gitu. Lebih susah gitu ya, jadi Adnan Khashoggi gitu. Jadi tapi saya yakin dengan adanya paspor elektronik ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada warga negara Indonesia yang mendapatkan paspor ini. Selain itu juga paspor elektronik ini juga memberikan suatu image yang lebih tinggi lagi di internasional, tataran internasional, karena Indonesia sudah menerbitkan elektronik paspor dengan chip itu ya. Jadi kalau yang belum pakai elektronik paspor mungkin dianggapnya negara-negara Afrika gitu yang belum punya ini ya dianggap. Tapi dengan kita sudah menggunakan paspor elektronik, mungkin kalau kita bepergian kemana-mana, oh Indonesia is a modern country that has electronic passport. Jadi standar kita juga menjadi lebih tinggi lagi, jadi lebih dihormati lah kalau kita, oh ini Indonesia sudah modern gitu ya, tidak seperti negara-negara yang Afrika mungkin yang masih paspornya masih model-model lama. Jadi itu juga memberikan standing yang lebih baik kepada negara, dan juga tentunya kepada yang memegang pun, oh ini sudah memiliki paspor elektronik, jadi yang megang pun akan dilihat lebih kredibel ya. Jadi saya nanti punya paspor elektronik ya, meskipun pensiunan, oh ini paspornya elektronik, jadi sudah naik dikit gitu ya. Jadi ini persiapan pensiun, nanti saya paspor elektronik, meskipun saya dapat paspor dinas juga ya, kalau bisa kalau mau jalan-jalan ke Taiwan bisa dipakai gitu kan, yang memerlukan paspor hijau gitu ya. Ke KL paspor dinas lah bisa. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada jajaran imigrasi, dan juga atas kalau di perwakilan di Konjen sudah ada alatnya, ini udah ada semua, sudah bisa menerbitkan. Tawau juga udah, pokoknya ukurannya tawau aja. Kalau tawau udah berarti oke lah gitu kan. Kalau tawau udah berarti yang lain udah, gitu aja, standarnya tawau aja gitu kan. Ya Pak. Jadi ini sekali lagi pesan saya kepada semua petugas yang nanti menginput, juga teman-teman yang di loket-loket, untuk kehati-hatian, prudensi itu harus betul-betul lebih ditingkatkan. Jangan sampai kita menginput yang salah begitu ya, karena apalagi Malaysia kan data historisnya mungkin juga acak-acakan tuh ya. Ya ini juga gimana nih kan, data historisnya acak-acakan, ada yang umurnya ditambahin, ada umurnya dikurangin, ada yang macam-macam, namanya diganti dan lain-lain. Jadi hal-hal ini akan dijumpai juga ya. Jadi tolong juga ditingkatkan. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan pelayanan keimigrasian juga akan lebih baik dan lebih baik lagi, tidak hanya dilihat dari produk materialnya, tetapi yang lebih dilihat oleh masyarakat adalah how the service is given to the public. Jadi ini juga harus diikuti dengan perilaku
atau budaya pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi, lebih ramah ya, lebih friendly, lebih cepat dan lain-lain sebagainya. Jadi ini satu paket. Kita jangan hanya berhenti bangga sudah menerbitkan paspor elektronik, tetapi harus diikuti dengan perbaikan pelayanannya sehingga masyarakat betul-betul merasa lebih nyaman, lebih cepat, lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian, karena 70% pelayanan di KBRI itu terkait dengan imigrasi, pelayanan imigrasi. Ya, macam-macam, ada visa, ada SPLP, ada paspor, ada affidavit dan lain-lain. Jadi pesan saya agar ini juga dijadikan momentum untuk perbaikan pelayanannya. Ya, jadi the culture of service-nya itu yang juga harus diperhatikan ya, budaya pelayanannya, bukan produknya saja yang dilihat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.